Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman, khususnya dari SMA Yapera atau Anurmania. Kali ini kita berjumpa di salah satu program terbaru SMA Yapera, yaitu podcast SMA Yapera atau Anurmania. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang pengalaman dari para alumni dari SMA Yapera yang masuk di perguruan tinggi negeri. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan beberapa bintang tamu, rekan-rekan dari alumni SMA Yapera. Di samping saya saat ini sudah hadir alumni, yaitu pertama ada Brian Renald Kaligis. Ya. Gimana kabarnya Brian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Brian dengan yellow jacketnya. Ya. Brian ini dari Universitas Indonesia. Iya, Pak. Tuh. Lulus tahun berapa, Brian? Tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Ngambil jurusan? Geofisika. Jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Luar biasa. Ini kalau kita lihat dari track recordnya, jabatan organisasinya ini Staf Multimedia HM Geofisika Margameru. Luar biasa. Kemudian ada Staf Medinfo HM Geofisika Indonesia. Ya, luar biasa. Kita lanjut ke bintang tamu kita selanjutnya, itu ada Adam Pratama. Iya. Dari saat ini kuliah di Untirta, Universitas Negeri Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa di Banten Serang. Banten Serang tepatnya. Lulus tahun berapa? 2018. 2018. Jurusan Administrasi Publik. saat ini ngambil jurusan Administrasi Publik di Untirta. Nih, jabatan di kampusnya juga luar biasa ya teman-teman. Ya, Abang Adam ini Ketua DPM Visip Untirta 2020-2021. Jadi udah habis ya masih Udah. jabatannya? Udah. Kemudian Ketua BEM Visip Untirta 2021 sampai 2022. Ya. Berarti saat ini masih menjabat sebagai Ketua BEM Visip Untirta. Luar biasa. Jadi lulus tahun 2018 dari SMA Yapera atau Anurmania. Baik, untuk bintang tamu kita selanjutnya ada sebelah kiri. Kalau tadi abang yang ganteng-ganteng, sekarang kita langsung ke alumni, yaitu Adelia Fitri. Betul ya? Betul, Pak. Tuh, panggilan Adel. Iya. Adel. Lulus tahun berapa, Del? Saya lulus tahun 2019. Di UIN ngambil jurusan apa, Del? Saya ambil jurusan akuntansi. Akuntansi. Wah, berarti pinter ngitung dia. Cocok nih kalau jadi istri. Waduh. Pengeluaran suami dihitungin terus. Dan kegiatan organisasi di kampus saat ini, wah ini walaupun perempuan tapi cukup banyak juga nih, yaitu anggota divisi hubungan antar lembaga HMPS Akuntansi, kemudian ada bendahara umum LSOILC, kemudian ada anggota HMI KPIS, kemudian ada koordinator lomba Esai Galaxy Win, kemudian ada koordinator acara LK1 HMI KPIS. Wah, luar biasa. Nah, baik teman-teman, kita sudah kedatangan 3 bintang tamu nih, alumni dari SMA Yapera yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Brian dari UI, Adam dari Untirta, dan Adel dari UIN. Nah, untuk Brian, Geofisika, kenapa ngambil jurusan Geofisika, Brian? Alasan saya ngambil geofisika itu karena tertarik sama ilmu kebumian gitu, Pak. Ilmu kebumian. Iya, ilmu kebumian. Jadi Geofisika itu tentang apa? Jadi geofisika itu tentang ilmu bumi tapi dengan kaidah-kaidah fisika. Ilmu bumi, kaidah-kaidah fisika. Digabungkan dengan kaidah fisika gitu. Dengan kaidah fisika. Saya baru ngeliat judulnya itu yang kalau lagi belajar. Nah, untuk Bang Adam nih, kenapa ngambil jurusan administrasi publik, Bang Adam? Kalau misalnya mau jujur-jujuran Pak, saya senang nggak? Oh, selama ini bohong. Iya, sebenarnya saya kecemplung hitungannya. Saya Oh. nggak ada niatan buat masuk ke dalam administrasi publik atau mungkin dunia politik ya kan, itu bersangkut pautan dengan FISIP. Nah, Awalnya itu saya pengen masuk ke Perhelatan Ekonomi Pembangunan di UIN Jakarta. Tapi ya kalau daya nggak terima kan, saya udah berjuang dari SNM iya, buat terima. Ya udah akhirnya di jalur terakhir orang tua saya milih gitu, alhamdulillah keterima di jurusan ini. Tapi ya saya senang kok di jurusan ini saya dapat banyak pelajaran juga. mantap. Kemudian untuk Adel, kenapa Adel ngambil jurusan akuntansi? Karena saya tertarik dengan ilmu akuntansinya, Pak. Ilmu akuntansi. Setelah saya menelusuri bahwa jurusan akuntansi itu tidak hanya
kerja sebagai akuntan aja setelah lulusnya. Jadi jurusan akuntansi itu alumninya itu nanti bisa bekerja di kantor perpajakan, di kantor audit juga gitu Pak. Jadi lebih luas ya, Iya, nggak lebih cuma luas jadi ya, akuntan kawan. aja. Iya, Ya. betul. Nah, baik, kita simpen dulu cerita tentang kisah sukses masuk ke perguruan tinggi negeri nih. Nah, kita sedikit flashback dulu nih. Apa nih Pak? Flashback tentang masa-masa di SMA. Iya. Nah, ya, saya yakin masih ingat lah karena kan belum terlalu lama lulus dari SMA Yapera ya. Siapa tadi? Ya, Bang Adam 2019, 18. Adel 2019 dan Brian 2020. Nah, satu pertanyaan untuk semua. Asik sekolah di SMA Yapera? Asik sih. Asik. Gimana asiknya? Ya banyak teman-teman yang kayak apa ya, bisa dibilang kayak satu frekuensi lah, bisa nemu kayak macam-macam lah. Jadi banyak teman yang satu Satu frekuensi, ya. ya. Jadi lebih gampang masuk. Iya, kayak Bang Adam kenapa? gitu. Asik nggak Bang Adam sekolah di Iya, SMA? asik tentunya. Apalagi pria guru-gurunya Pak. Kenapa gurunya? Iya asik dan bisa ngebaur, menyesuaikan keadaan dari siswa-siswanya gitu Pak. Kalau misalnya kita kan sebagai pelajar gitu loh, jiwa-jiwa masih muda gitu, dan guru-guru kita juga bisa menyesuaikan. Itu sebenarnya yang bisa ngebawa suasana di sekolah kita ini jadi nyaman dan enjoy gitu Pak. Jadi mudah beradaptasi. Mudah Jadi nggak ada gap antara guru sama murid. Betul. Nah, lebih mungkin bisa dijadikan teman walaupun teman yang positif. Nah, Adel gimana ya? Asik nggak ya? Kalau Adel jujur asik banget sekolah di SMA Yapera ini. Sama sih pendapat Adel kayak sama Brian sama Kak Adam. Selain guru-gurunya asik, terus kayak teman-temannya juga asik juga. Terus bahkan kayak program-program yang ada di SMA Nurmania ini bagus-bagus Pak, baik itu dari kelas seninya, logisnya, kelas PD-nya. Jadi selain dari pengajarnya, program-program yang Betul, di SMA Yapera ada kelas seni, ya. Betul banget Pak. kelas PD, Kelas PD, ya, kelas Rokis, PD itu pengembangan diri. Kemudian ada apa lagi? Ada kunjungan belajar luar kelas, bahkan ada kunjungan belajar luar negeri. Iya. Masih ingat? Masih. Ada yang ingat? Ada yang ikut nggak waktu itu? Saya. Saya gagal Pak. Oh, gagal. Gagal. Kenapa gagal, Bang? Waktu itu karena corona enggak sih? Enggak, karena kurangnya peminat. Oh, Kalau kalau kurang peminat. jadi buat teman-teman nih bahwa SMA Yapera punya program belajar luar negeri, walaupun tidak wajib tapi sangat dianjurkan, yaitu ke Malaysia, Singapura. Ada yang ikut waktu ya? Enggak, saya enggak ikut. Oh, nggak ikut juga. Berarti yang ikut Bang Adam. Iya. Berapa hari dah waktu Malaysia, Singapura? Aduh, 5 hari kalau nggak salah. 5 hari 4 malam. Iya. 5 hari 6 malam. Kayak gitu, pokoknya 3 hari di Malaysia, sehari cuma di Singapura. Cuma transit. Ngapain aja dah Malaysia, Singapura? Di Malaysia itu kita pasti banyak belajar Pak, terkait kunjungan juga, buat ngelihat gimana kultur di sana, gimana kita bisa melihat aspek secara cakrawala kita dibuka luas lah. Jadi Indonesia begini, Singapura begini. Sebelumnya udah pernah keluar negeri? Belum. Belum. Berarti memang di Yapera. Ya, jadi baru di Yapera bisa keluar negeri. Betul. Luar biasa. Ya. Nah, tadi membahas sedikit tentang asiknya di sekolah di SMA Yapera, saatnya tentang program gitu. Nah, ada nggak masa-masa ikut kelas seni PD Rohis yang asik gitu, yang pernah kalian ingat? Kalau kelas Rohis kita tahu kan dibuat per halaqah, macam pondok pesantren, satu mentor membawai 20 siswa gitu ya. Nah, atau kelas seni kita diajarkan dengan kurang lebih untuk informasi bahwa di SMA Yapera kan ada 20-an kelas seni dan itu masuk di jam pelajaran aktif. Jadi bukan kita pulang dulu dari sekolah balik lagi ke sekolah. Nah, artinya ada di jam pelajaran aktif. Nah, ada nggak cerita unik ketika di kelas seni, PD Rohis dan sebagainya? Kalau saya mungkin di kelas PD sih Pak. Kelas PD. Pengembangan diri dulu kan awal kelas 1 berarti kan. Itu kan saya memang belum bisa berani speak up seperti ini. Saya malu lah dulu hitungannya, belum bisa berani. Malu dulu dan redaksi katanya dulu belum bagus gitu Pak. sekarang masuk jurusan administrasi publik. Iya. Jadi BEM fisip lagi. Iya, makanya tuh jadi dipus sama waktu itu ada Bu Ida ya Pak. Dia ngajarin saya dan segala Public macam. speaking ya. Iya, public Kelas speaking. Public speaking. Nggak, ya waktu itu di pengembangan dirinya Pak. Nah di situ kita dapat banyak belajar sih Pak. Apalagi nanti di pengembangan diri ada step-stepnya kan. Kalau mungkin di kelas 1 kita mengenali diri kita. Kalau nggak salah di kelas 2 itu jualan apa? Yang ke bakti sosial. bakti sosial. Nah itu kan bertujuan banget kita sebagai siswa tuh bisa loh, nggak hanya mahasiswa, udah ditumbuhkan rasa-rasa sosialnya. Nah, terus yang ketiga, semester 3 saya disuruh jualan. Awalnya saya bingung, malu dong. Market way. Market way.
kayak malu mau jualan segala macam, tapi dipaksa jadi terbiasa gitu. Jadi terbiasa. banyak ilmunya di kelas PD, itu hal unik yang saya rasakan, Pak. Nah, kalau Brian sama Adel gimana? Ada nggak cerita lucu, menarik, unik mungkin yang di masa-masa SMA masih teringat sampai sekarang? Kalau saya sih waktu itu kan kalau buat kelas ini kan saya kelas ini itu pencinta alam. Oh, pencinta alam. Alam. Ya pala. Ya pala. Ya Ya pala. pencinta alam. Itu dari situ kayak apa ya, kan kita kegiatannya juga di luar sekolah gitu kan, di alam yang kebuka gitu. Juga saya Camping, ya. camping ya benar. Saya juga pernah naik gunung di situ kan dari Gunung kegiatan di Gunung Kencana apa waktu itu Pak. Gunung Kencana, gede ya? Iya. Terus di sana kan juga kegiatannya kita juga belajar dari cara gimana survival di sana dan masak dan semacamnya gitu kan. Gitu. Ya, Pera pencinta alam. Wah, jadi survive. Iya. Nah, kita lihat nih nanti ya. Nah, lo Adel dari mana ya? Ada cerita menarik, lucu, unik? Mungkin lebih ke kelas seni sama kayak Brian ya. Saya waktu kelas seni itu sempat ngambil gitar, kelas gitar. Ngambil gitar? Enggak, kelas gitar maksudnya. Ngambil kelas gitar. Gitar. Aduh. Terus sama kelas vokal gitu. Kelas vokal, nyanyi, latihan Jadi, nyanyi. semenjak saya masuk ke kelas itu, jadi selain mental saya berubah gitu, yang tadinya aku malu gitu untuk tampil di depan umum, jadi sekarang lebih termotivasi gitu Pak, gitu karena kan kelas gitar ini kan pasti di setiap kegiatan atau acara dia yang diadakan oleh Apera kan pasti ada Dilibatkan iya, untuk tampil. dilibatkan, betul. Apalagi kita dulu ada SMA Fair ya, Iya, tiap betul tahun banget, ya. ya. Di akhir tahun itu kita bikin panggung besar, Hmm. seluruh kelas seni tampil Betul. untuk memperlihatkan hasil belajarnya di kelas seni. Iya. Wah, luar biasa. Nah, tadi nyinggung tentang guru. Guru. Siapa guru favorit kalian di SMA Apera? Who's your favorite teacher? Jangan jawab saya. Kalau saya sih itu Pak, Bu Dewi sama Bu Fadla. Bu Dewi sama Bu Fadla. ngajar apa Bu Dewi Fadla? Kalau Bu Fadla itu dia ngajar kimia. Kimia. Kalau Bu Dewi itu fisika. Fisika. Wah, jadi cocok nih ya dengan jurusan Iya. sekarang. Guru favoritnya guru kimia sama fisika. Iya. Biasa. Sejalan lah Pak. Iya. Cewek lagi gurunya ya. Iya. Nah, Bu Adam siapa Adam? Kalau saya buat cowoknya Pak Wahyu. Oh, Wahyu. Kalau buat ibu gurunya Frau Danti, Frau Danti. Frau Danti itu ngajar bahasa Jerman. bahasa Jerman. Nah, di SMA Yapera ada bahasa Jerman. Ada. Luar biasa. Pak Wahyu ngajar Olahraga. Ya, olahraga. Paling kota ya Bang. Betul. Makanya kalau berolahraga mah favorit semua siswa. Benar, Nah, Pak. atau Adel, siapa Adel guru favorit kamu nih? Kalau untuk guru favorit saya, untuk yang laki-laki mungkin saya lebih ke Pak Fahru. Pak Haru. Untuk Pak Haru sekarang kepala sekolah. Waktu itu ngajar apa? Iya, waktu itu Pak Fahru sempat ngajar sejarah. Oh, sejarah. Terus kalau untuk guru perempuannya ke Bu Ida. Bu Ida ngajar ekonomi. ekonomi. Ya. Jadi masing-masing punya guru favorit ya. Nah, dan biasanya kan masa SMA ini ya, di SMA ini kan kita banyak teman, kemudian akhirnya karena sering bertemu, biasanya nih suka keluar yang namanya cinta monyet. Aduh, berat juga di masa berat juga. Enggak berat sih sebenarnya. Mungkin yang berat masa lalunya ya. Iya, bisa jadi Pak. Ada nggak dulu lagi SMA yang dikagumi gitu? Ya. Siapa yang menjawab? Aduh. Silakan nggak? Brian sih makanya. Pak. Wah. Aduh. Itu udah lebih jelas. Kalau misalkan masa-masa cinta monyet gitu pasti ada sih. Terus apa ya? Ya saya bilang pas SMA itu lumayan lama Pak hubungannya. Oh lumayan lama, SMA 3 tahun, hubungannya 4 tahun gitu. Ya kurang lebih kayak gitu lah Pak. Nah, siapa dulu? Ada lah Pak pokoknya. Kakak kelas, satu angkatan atau Satu adik kelas? kelas. Wah, satu angkatan. Satu kelas? Iya. Satu kelas juga? Siapa namanya? Ya jangan disebut lah Pak. Inisial lah, inisial. Ada pokoknya. Kalau ada. Ada, Pak. Ya? Ada. Banyak? Enggak, Oh. enggak lah. Nah, ada nggak? Apa Siapa? ya? Nggak komen lah Pak, kalau Oh, gitu. nggak komen? Biar sama kayak Brian pokoknya. Siapa tahu lagi nonton kan? Nggak tahu Nanti. Pak. Skip dulu Pak ya. Skip dulu. Beda. Nah, Nggak jadi ada. nggak dikasih tahu nih? Enggak Pak. Tapi ada? Ada. Satu angkatan? Iya. Nah, satu angkatan apa adik kelas apa kakak kelas nih? Itu angkatan. Nah, satu angkatan? Nah, satu kelas? Enggak lah. Nah, jadi beda jurusan? Beda jurusan. Adam jurusan IPS gitu? Iya, udah Pak. Enggak aja. Berarti itu jurusan IPA yang dikaguminya itu. Tapi cewek kan? Iya Pak. Iya. Oh Pak. Nah, untuk Adel gitu ya? Um, Siapa dia? Ada sih Pak, satu orang yang saya
kakak kelas. Kakak kelas. Cewek cowok? Cowok Cowok. pastinya. Jangan ada di antara dua ini nggak? Oh. Siapa dia namanya? Aduh, Hah? kayaknya jangan disebutin ya. Wah. Jadi nggak mau disebutin nih? Enggak. Jadi, Nah, jadi masing-masing punya rahasia. Iya Pak. Ya kan biasanya kalau sekarang tuh kalau sudah TikTok orang sengaja ya, nyebutin nama biar orang lainnya nonton, Iya. biar dia tahu perasaannya gitu, yang terpendam. Ini jadi nggak mau disebutin beneran. Nggak usah Pak. Nggak usah. Nggak usah. Salah gua. Biar dia nyesel kalau kalian udah pakai jaket Almet. Karena saya juga pakai jaket ini juga diputusin Pak. Oh, oke. Jadi nggak ngaruh jaket Nggak ya? ngaruh, Pak. Tetap aja Nggak putus ngaruh. ya? Iya, tetap aja putus Pak. Ya baik. Seperti yang diinformasikan pada awal bahwa kita akan sharing tentang sedikit tentang pengalaman kalian ketika masuk perguruan tinggi negeri. Kita tahu pasti ya hampir semua siswa ingin lah ya, ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu suatu cita-cita rata-rata lah umum gitu. Nah, saya pengen tanya nih, dulu kalian tuh ketika masuk perguruan tinggi negeri, apakah kalian sudah punya rencana dari awal kelas 1? Jadi ketika awal kelas 1 kita memang udah punya cita yang direncanakan, atau baru terpikir ketika SMPTN itu dibuka? Nah ini kan rata-rata masuk lewat jalur SMPTN ya? Brian lewat jalur SMPTN. Saya Ada mandiri, Pak. Mandiri, ada SNM. SMN. SMN mandiri juga ya? SNM enggak. Rapot. Rapot. Oh, nilai rapor. Saya doang yang beda, Pak. Iya. Oh, kamu doang yang beda. Iya. Wah, luar biasa. Beda Pak. Terjal, Pak. Saya punya parah. Nah, saya pengen kalian sharing apakah sudah direncanain dari awal atau memang ya ketika SMPTN dibuka gitu kemudian, atau sudah pas kelas 3 aja itu baru terpikiran? Coba, Brian. Kalau saya waktu itu awalnya ya itu belum kepikiran pas kelas 10, cuma pas kelas 11 kan udah mulai cari-cari informasi tentang Kelas 11. iya sudah nyari pas kelas 11 informasi. udah nyari informasi. Terus juga karena saya dasarnya suka sama fisika dari awal kelas 10 itu karena diajarin sama Bu Dewi itu sendiri kan, jadi pikiran saya terbuka gitu tentang fisika itu kayak gimana. Padahal dulu kalau misalkan kita flashback, saya sendiri pun nggak bisa gitu Pak, hitung-hitung Oh, gitu. MTK gitu, apalagi IPA gitu kan, hitung-hitungan. Jadi awal terbuka mata batinnya ini Iya. udah diajarin sama Bu Bu Dewi. Dewi tentang fisika. Benar-benar kebuka Pak. Nah, kemudian baru di situ Cari-carilah tuh Pak Informasi. kayak dari dulu kan saya juga sempat suka sama ilmu geografi gitu kan, tentang kebumian gitu. Jadi karena saya suka sama fisika dan suka kebumian, jadi saya coba-coba cari di internet gitu kan. dari kelas 11 tuh Iya. sudah mulai cari informasi tentang bagaimana cara masuk. Bukan cara masuk Pak, lebih tepatnya kayak pengen Pengen menggali menggali jurusan dulu gitu tentang Pak. kebumian tersebut. Iya. Kayak tentang jurusan apa sih yang tepat buat saya gitu Oh, kan. gitu. Jadi mencoba mengenali diri sendiri. Iya. Saya ini passionnya di mana, cocoknya di mana. Jadi mulai dari kelas 11. Dari kelas 11. Nah, kenapa milih UI? Itu karena apa namanya? Tapi saya yakin sih rata-rata umumnya siswa-siswi pengen juga masuk UI ya. Iya. Ya belum tentu, Pak. Kecuali saya, Pak. Jadi mah ada umumnya. Luar biasa. Karena saya waktu itu ngeliat di jurusan saya tuh yang ada cuma di UI, Unpad, UGM sama UB. Kalau saya di Pulau Jawa. Fisika itu. Fisika itu. Nah ini yang pilihlah jatuhan Di UI. di UI. Karena saya nggak boleh di luar kota gitu. Di luar kota. Jadi saya restunya tuh di UI doang. Di UI. Dan coba alhamdulillah diterima Iya, alhamdulillah. melalui jalur SNM. SMN. Artinya nggak pakai tes ya? Nggak pakai tes, cuma nilai rapor. Nilai rapor didukung oleh sekolah, nggak pakai tes langsung masuk. Iya. Wah luar biasa banget ya, nggak pakai tes masuk UI. Nah, Bang Adam nih yang tadi nggak pengen masuk UI. Ya. Kalau Sekarang masuk jurusan administrasi publik ya. Iya. Gimana tuh Bang Adam ceritanya? Apa disiapin? Apa pas kelas 3 aja? Enggak, kalau saya sama sih dari kelas 11, Pak. Saya ngelihat kakak kelas saya yang udah kuliah di Universitas Negeri, itu menjadi acuan saya. Saya oke sekolah di swasta, tapi saya bisa nunjukin bahwa sekolah swasta nggak bisa dipandang remeh gitu. Teman-teman saya soalnya kayak gitu kan, anak-anak negeri kayak, swasta, lu ya pera doang, nggak bisa. Sorry itu saya gitu, gue bisa nunjukin, saya ngomong kayak gitu. Nah udah tuh cari-cari, terus tanya-tanya alumni-alumni yang teman-teman harus ingat, alumni Apera nggak bakal hilang gitu loh.
mereka akan selalu ada kalau misalnya teman-teman juga berani buka omongan. Itu yang saya rasakan, Pak. Artinya masih punya hubungan. Iya, walaupun mulai- sudah lulus. Iya, Para jadi alumni. masih ngerangkul. Nah, di kelas 11 itu sama kayak Brian, saya mencari jati diri dulu. Bolak-balik ganti jurusan dan segala macam, bolak-balik milih ini kampus ini. Akhirnya di kelas Itu 3 dimulai ketika kelas 11. Gitu. Di kelas 3 itu, di kelas 11 juga waktu itu saya sempat nemenin yang kelas 3-nya ada kampus expo segala macam, kan saya OSIS dulu, Pak. Ikut. Nah, Di situ ketika udah ada kampus expo nah di Ampera ini juga sangat membuka open ya gitu loh sangat untuk mendukung, dunia kampus mensupport. gitu. Ya, karena memang saya juga ingat betul ketika kelas 3 itu ada yang namanya kampus expo. Iya, betul. Ya, baik, nah kalau Adel gimana Adel? Kalau saya untuk terpikiran untuk masuk ke perguruan tinggi memang dari kelas 10 ya Pak, udah ada bayangan. Cuman waktu pas saya kelas 10 itu kan jurusannya kan campuran ya Pak, belum penjurusan ke IPS sama IPA gitu. Jadi di kelas 11-nya saya tinggal nentuin aja nih. Saya sudah sebelumnya saya sudah konfirmasi juga ke orang tua gitu. Kalau misalnya nanti saya pengen masuk ke kampus yang jurusan ekonomi gitu. Nah makanya di kelas 11 itu saya coba masuk ke jurusan IPS. Jadi dari kelas 11 ke kelas 12 itu saya tinggal matangin aja gitu. Memang sudah dari kelas 10 sudah punya rencana untuk jurusan tersebut. Iya betul Pak. Syukur alhamdulillah masuk. Iya alhamdulillah. Apalagi nilainya bagus-bagus ya. Iya. Karena salah satu syarat SMPTN nilainya bagus ya. Iya. Artinya maaf dari kelas 10 sudah dipersiapkan. Betul. Nah baik, luar biasa nih. Satu tadi kalau lihat dari backgroundnya tadi salah satu program yang bisa memotivasi itu kelas seni dan kelas PD ya. Ini jadi mungkin bisa survive. Nah terakhir nih kesan dan pesan untuk Yapera. Apa ya? Punya kesan nggak? Atau pesan untuk Yapera? Pesan saya untuk SMA Yapera, semoga SMA Yapera ini selalu menjadi sekolah yang menginspirasi Pak untuk masyarakat yang ada di sekitar ataupun masyarakat yang ada di luar. Terus semoga SMA Yapera ini bisa dapat berkembang terus gitu Pak, karena setiap perkembangan zaman itu kan pasti kan berubah-ubah gitu kan, pasti selalu ada peningkatannya gitu. Dan saya melihat tuh bahwa SMA Nur ini setiap tahunnya tuh kayak selalu ada peningkatan gitu Pak, setiap programnya. Ya, Bang Adam, Bang. Kalau saya sih semoga Yapera ini lebih memperhatikan siswa-siswanya gitu, kayak dari bidang akademis maupun non akademis gitu. Karena di SNM itu kan perlu banget sertifikat ya Pak, sertifikat akademik. Jadi saya harap sih SMA Yapera bisa mendukung terus membimbing para siswa untuk ikut olimpiade atau semacamnya gitu. Jadi event-event khususnya olimpiade untuk memperbanyak. Karena itu sangat penting banget Pak buat ikut SMA. Untuk lagi ke jalur SMPTN. Iya. Nah gimana Bang Adam? Ya kalau kesan dari saya sih, saya sangat bangga ya menjadi alumni di Yapera ini, karena ya saya mendapatkan banyak hal yang mungkin di sekolah lain nggak ada dapat hal tersebut. Saya berani ngadu swasta yang di sekitaran sini ya, saya berani ngadu Yapera salah satu yang terbaik. Kalau pesan dari saya sama lebih memperhatikan terkait siswa-siswinya ya, apalagi udah mau menjelang UN dan mau masuk perguruan tinggi negeri, karena waktu zaman saya itu Yapera itu masih agak sedikit lambat gitu. Tapi semakin setiap tahun semakin peningkatan kan. Dan kita di sini banyak jalur Pak buat masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini guru-guru dari Yapera ini harus tahu semua jalur dan mampu mengedukasi biar siswa-siswa ini nggak kalang kabut gitu. Karena saya nyari sendiri gitu, nggak dari Yapera, SNMPTN Barat. Kalau SNMPTN dari rapat iya jelas tentu. Saya juga dapat tapi nggak keterima di negerinya gitu. Nah itu yang penting, karena kita nggak ada yang tahu siswa-siswa kita apakah mampu mencari sendiri, apakah memang harus dimanjakan kayak gitu. Dari saya gitu. Intinya syukur alhamdulillah salah satu jalan menuju PTN adalah kita melalui SMA Yapera. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman dari alumni SMA Yapera, Bang Ryan dari Universitas Indonesia, kemudian Bang Adam dari Untirta, dan juga Adel dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Jakarta. Atas waktunya, atas sharing-sharingnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi adik-adik kelas kita khususnya nih yang mau masuk perguruan tinggi negeri, baik itu dari jalur SMPTN ataupun dari jalur mandiri ya. Mudah-mudahan dan juga mudah-mudahan semakin bertambah setiap tahunnya di SMA Yapera yang masuk ke perguruan tinggi. Baik, demikian teman-teman dari
ya Pera teman-teman ya, podcast kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi. Demikian kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.